Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abi nasta'inu ala muridin wati wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Lillahi wa isyafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi nabi sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami berdua merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Magelang, khususnya di SD Negeri Kalisari. Saya sendiri Mustoli dan kedua ada Bu Fajri Padati. Sebelum kita memulai kegiatan rangkaian kegiatan, monggo Bapak Ibu bisa mencermati video yang kami sampaikan. Monggo bisa dicermati ada apa di video tersebut. He furrowed his brow and concentrated to bend the fork. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my boss here? I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. Feel it. It's done. Have a look. Okay. See what we can achieve when we put our minds to it? It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. Berkaitan dengan video tadi Ibu, berkaitan dengan aset, ya, berkaitan dengan aset tadi bisa diperlihatkan dalam sebuah video pertama berkaitan dengan binatang-binatang, ya, yang memimpin sebuah kelompok. Bagaimana rintangan itu bisa diatasi, kan, dengan kekuatan seorang pemimpin, bahwa semua baik pemimpin ataupun pemimpin itu adalah sebuah aset yang dimiliki oleh sebuah komunitas, ya. Tanpa adanya kerjasama antara pemimpin dan anggota, tidak akan terjalin, tidak akan tercapai sebuah
tujuan yang sudah dirancang oleh komunitas tersebut. Tujuan daripada kegiatan ini adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kegiatan hari ini nanti kita bersama-sama berkolaborasi, berdiskusi bersama untuk mencari tahu aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Mari Bapak Ibu, waktu kita melaksanakan destinasi berkaitan dengan budaya positif dan prakasa perubahan di SD Negeri Kalisari sudah diputuskan oleh Bapak Ibu bahwa prakasa perubahannya adalah mewujudkan pembelajaran yang humanis, menyenangkan, berpusat pada siswa dan beradaptasi dengan teknologi. Tentunya prakasa perubahan itu dapat kita laksanakan harus menggunakan aset yang ada. Tanpa ada aset yang ada, kita tidak dapat melaksanakan, tidak dapat memunculkan, tidak dapat mencapai sebuah pembelajaran yang humanis. Kalau kita mengajar, Bapak Ibu guru mengajarkan siswanya hanya sesuai dengan keinginan guru, tidak sesuai dengan keinginan dan bakat siswa, maka kemunculan perubahan yang terjadi pada siswa itu tidak akan muncul. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi yang kita punya kalau kita tidak bisa memaksimalkan dengan baik, maka tidak akan memunculkan pembelajaran yang beradaptasi dengan teknologi. Sekolah adalah bagian daripada ekosistem, yang dimana ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Yang kita lihat, bisa kita lihat di sekitar kita, sekolah SD Negeri Kalisari itu tidak hanya terdiri dari manusianya saja, tapi ada tumbuhan, ada batu-batuan, ada lemari, ada unsur-unsur peraturan yang sudah dimunculkan itu adalah bagian daripada ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi, bentuk saling hubungan, saling komunikasi antara faktor biotik, yaitu yang unsur hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Dalam ekosistem sekolah, faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantara adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, dalam hal ini adalah TU, kemudian penjaga yang bagian daripada ekosistem yang termasuk biotik, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas, dan pemerintah daerah. Itu bagian daripada faktor-faktor yang termasuk dalam unsur biotik. Ada juga faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, budaya sekolah, kemudian aturan-aturan yang sudah disahkan oleh kepala sekolah bersama wali siswa, itu merupakan bagian dari unsur yang termasuk unsur abiotik. Pendekatan berbasis aset atau kekurangan. Jadi dalam sebuah kepemimpinan itu ada dua pendekatan dalam melaksanakan kepemimpinan, melaksanakan sebuah manajemen yang ada di sekolah. Yang pertama, pendekatan berbasis masalah. Dalam hal ini adalah sebuah pendekatan yang akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita hanya memikirkan apa yang kurang, dan apa yang kurang, masalahnya. Hanya melihat dengan masalahnya sendiri, tanpa melihat kekuatan yang ada pada ekosistem tersebut. Jangka pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir yang benar positif untuk pengembangan diri. Jadi pendekatan berbasis aset melihat bukan kekurangan yang dilihat, tapi kekuatan apa yang kita punya. Dalam pendekatan aset itu adalah sebuah pendekatan yang
apa yang kita punya untuk mencapai visi. Jadi hanya mengandalkan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Kemudian dalam ini dapat kita bedakan ya, antara pendekatan pengelolaan aset yang berbasis masalah dengan pendekatan pengelolaan aset yang berbasis pada kekuatan. Yang pertama, pada yang berbasis pada kekurangan atau masalah hanya terfokus pada masalah. Akan tapi kalau berbasis pada kekuatan, fokusnya pada aset kekuatan yang dimiliki. Yang kemudian berbasis masalah banyak berkutat pada masalah utama. Nanti berbasis pada aset kita membayangkan masa depan apa yang kita inginkan. 7 aset utama komunitas. Jadi dalam aset itu ada banyak jenisnya. Ya, jadi tidak hanya manusia saja, tidak hanya berupa sarana dan prasarana, tapi apa saja aset yang termasuk bagian daripada modal untuk bagian dari kekuatan yang kita punya. Nanti akan dijabarkan oleh Ibu Basri Wimadati. Untuk Bu Basri. Untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari Pak Mustoli mengenai 7 aset atau modal utama di dalam komunitas. Komunitas di sini yang dimaksudkan adalah sekolah kita di Bapak Ibu semuanya, yaitu SD Negeri Kalisari. Untuk yang pertama, Bapak Ibu semuanya, aset yang pertama atau modal yang pertama itu modal manusianya sendiri, atau bisa dikatakan sumber daya manusianya seperti itu. Kemudian modal manusia melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran yang negosiasi. Kemudian kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain gitar, dan bermain musik. Ini semuanya akan bisa terlaksana, Bapak Ibu semuanya, ketika ada modal yang namanya modal manusia. Adapun contoh-contoh dari modal manusia atau sumber daya manusianya sendiri di dalam komunitas, terlebih di SD Negeri Kalisari, itu yang pertama ada kepala sekolah, kemudian ada gurunya, ada siswa, ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak orang sebagai orang tua siswa, kemudian ada komite yang sebagai menjembatani antara pihak sekolah dengan wali siswa, kemudian ada tokoh masyarakat, kemudian ada perangkat desa, camat, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan masih banyak lagi, bisa dinas lingkungan hidup dan seterusnya. Kemudian untuk modal yang kedua yaitu sosial, di mana modal sosial adalah investasi yang berdampak pada bagaimana manusia itu berkelompok. Kita sebagai makhluk sosial nih Bapak Ibu semuanya tidak bisa dipisahkan. Kita memiliki kebutuhan untuk bersosial. Kemudian dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan, contohnya adanya kepemimpinan, kemudian adanya kerjasama, saling percaya antara pihak sekolah dengan wali siswa dengan siswa sendiri, siswa dengan sekolah, seperti itu. Dan rasa memiliki masa depan yang sama, memiliki cita-cita yang sama untuk siswa-siswi kita atau anak-anak kita. Kemudian ada contoh modal sosial. Yang pertama ini tadi saya menuliskan paguyuban dan wali siswa, kegiatan-kegiatan program-program sekolah yang bisa kemudian komunikasikan dengan orang tua seperti itu. Kemudian adanya KKG ini untuk Bapak Ibu guru, yang ini melakukan kegiatan berbagi praktik dari kami Bapak Ibu wali siswa. Kalau Bapak Ibu guru itu memiliki kegiatan yang namanya KKG. Ini forum guru-guru sekecamatan Martalidan seperti itu untuk lintas kelas. Kemudian PGRI memberikan payung hukum dan dana santunan bagi anggota yang terkena musibah. Kemudian ada bakti sosial, bisa memberikan bantuan kemanusiaan. Melalui PMI juga bekerja sama menggalang dana kemanusiaan. Sering anak-anak diminta untuk mengiur untuk
dana PMI ngoten nggih. Kemudian yang ketiga adanya modal politik. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran, biasanya untuk ini garis bawahnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah, adapun contoh dari modal politiknya, contohnya dengan pihak komite bekerja sama mewujudkan program sekolah sebagai jembatan. Ketika sekolah memiliki suatu program, kemudian sebagai jembatan dengan wali siswa itu terlibat di dalamnya diwakilkan oleh komite. Kemudian yang kedua, puskesmas bekerja sama untuk masalah kesehatan siswa ini. Baru saja tadi pagi Ibu Bapak kami melaksanakan bias untuk kelas 1, 2, dan 5 tadi pagi. Dan ini salah satu contoh bentuk dari modal politik. Kemudian dari Polsek juga bisa bekerja sama untuk memberikan arahan mengenai aturan-aturan seorang siswa, kemudian hukum-hukumnya, atau memberikan penyuluhan mengenai anti bullying. Kemarin pernah dilaksanakan di SD Negeri Kalisari. Kemudian untuk perangkat desa misalnya bekerja sama untuk mengadakan sebuah kegiatan. Contohnya seperti kemarin wisuda sekaligus gelar karya. Gelar karya itu kami juga mengundang perangkat desa seperti itu untuk bekerja sama. Kemudian dinas lingkungan bisa contohnya untuk bekerja sama untuk sosialisasi peduli lingkungan. Kemudian yang keempat ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya, seperti itu. Contohnya ada kegiatan keagamaan sendiri, misalnya bagi siswa-siswi yang beragama Islam bisa melaksanakan sholat berjamaah, kebiasaan-kebiasaan setiap paginya. Bagi yang beragama misalnya Kristen, itu pun ada bimbingan dari guru agama setiap paginya, seperti itu. Kemudian ada peringatan hari besar Islam atau hari besar agama yang lainnya. Kemudian sarana prasarana, kami di SD Kalisari memiliki musola. Karena saking banyaknya siswa, alhamdulillah ini Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan musola zuhurnya ada di perpustakaan. Kemudian ada tokoh keagamaan, yaitu ada guru agama, kemudian peran orang tua di rumah sebagai penguatan keagamaan di dalam diri siswa atau anak, kemudian tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian ada kegiatan sosial dan gotong royong, misalnya anak-anak sebagai kebiasaan yang baik, sebagai kebiasaan yang positif, diadakan Jumat bersih, biasanya yang memandu Pak Tik, untuk menjaga kebersihan lingkungan, anak-anak diajak ikut serta untuk membersihkan lingkungan, seperti itu. Kemudian adanya bakti sosial juga. Kemudian yang kelima ada modal fisik, terdiri atas dua kelompok utama. Yang pertama bangunan, bisa digunakan untuk biasanya untuk kelas, kemudian untuk melakukan proses pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang keenam ada modal lingkungan. Nah, potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, kalau kita jauh di Bapak Ibu, taman, danau, sungai di area sekitar sekolah gitu. Nah, itu semuanya termasuk dalam modal lingkungan. Adapun contoh modal lingkungannya misalnya dekat dengan sawah nih Bapak Ibu semuanya. Nah, itu bisa sebagai sarana belajar siswa secara langsung, diperkenalkan dan sebagainya. Kemudian di Magelang sendiri itu dekat dengan beberapa candi, bahkan banyak yang biasanya atau anak-anak pernah mengunjungi itu Candi Borobudur. Kemudian ada sungai. Kemarin kita juga untuk mengisi jeda waktu itu sering diajak sama Pak Tik ke ini Pak Anoman ya. Kemudian jalan raya ini termasuk
ini. Kemudian gedung pemerintah desa yang bisa kita manfaatkan, bisa kita pinjam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya tentunya adanya modal finansial. Nah, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas terlebih di sekolah kita Bapak Ibu semuanya yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi ini sangat mendukung Bapak Ibu, kalau ada sebuah program pastinya harus didukung dengan keuangan atau finansial itu sendiri. Adapun contoh dari modal finansial yaitu adanya BOS atau bantuan operasional sekolah untuk penggunaan anggaran atau pembelajaran dan aktivitas sekolah. BOS ini biasanya untuk untuk program-program sekolah, untuk buku-buku siswa seperti itu. Kemudian untuk dana sosial setiap Jumat anak-anak dilatih untuk berinfak. Nah ini salah satunya untuk melatih anak-anak untuk bersedekah, berinfak seperti itu. Kemudian adanya kantin atau koperasi untuk pengembangan usaha. Sudah ada untuk koperasi yang dikelola oleh Pak Uji kalau di sekolah kami. Kemudian adanya kelas ini masing-masing kelas untuk bisa untuk membeli kebutuhan kelas ataupun nambah-nambah kalau ada temannya yang tidak masuk untuk menjenguk seperti itu. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya mari kita berkolaborasi untuk nantinya bisa memetakan aset-aset tadi yang terlebih untuk 7 asetnya nanti. Semoga akan dilanjutkan oleh Pak Mustoli. Berkolaborasi ya. Untuk Bapak Ibu silakan berdiri deh. Berdiri kita Bapak Ibu dulu tidak ngantuk. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, goyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Mari bersama-sama kita berkolaborasi antara guru dan wali siswa. Kita berkolaborasi untuk memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa 7 aset itu tidak hanya berupa suatu yang berupa benda mati, tapi aset itu bisa berupa benda hidup. Salah satunya adalah manusia, murid, guru, komite, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari bersama-sama kita membedah aset yang ada di SD Negeri Kalisari. Kita saling berkoordinasi, mungkin ya dari Bapak bersama-sama juga kan kita. Ya, langsung ditulis. Ini keluarkan lagi enggak? Modal manusia melihat kecakapan seorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang, dan kecakapan seorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam olah usaha, pemasaran yang menegosiasi, kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Yang contohnya
yang termasuk modal manusia adalah di sini. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, komite, tokoh masyarakat, perangkat desa, camat, pengawas sekolah, dinas pendidikan. Mungkin kalau kita kaji ada semua gitu. Kepala sekolah ada namanya, tanpa ada kepala sekolah, ada kepala sekolah, karena siapa yang memimpin, gitu gitu. Yang kedua, guru sekolah kan kalau tidak ada guru, ada siswanya mau diajar oleh siapa, gitu gitu. Kemudian siswa, gitu juga orang tua siswa, komite, tokoh masyarakat, perangkat desa, camat, pengawas sekolah, dan sebagainya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu berkaitan dengan modal manusia yang belum dituliskan di situ. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Apa nanti bisa dituliskan di sana? Kira-kira yang belum ada, yang ada di SDN saya tapi belum terlihat di sana. Lagi tenaga perpustakaan. Iya, tenaga perpustakaan. Itu bisa dari guru Pak. Tapi Bisa staf juga. Iya. Ya. iya SPP ya, SPP. Kalau memang di sekolah dasar memang tidak ada tenaga perpustakaan, tidak ada. Kecuali di SMP, SMA itu sudah ada. Cukup. Cukup. Oke, ya, jadi yang ada di aset yang ada di SDN Sari berkaitan dengan modal manusia ada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, komite, tokoh masyarakat, perangkat desa, camat, pengawas sekolah, dinas pendidikan, ditambah dengan guru ekstrakurikuler serta penjaga sekolah dan tenaga usaha. Ya. Lanjut ke modal selanjutnya mungkin yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial adalah investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh dalam hal ini terkait modal sosial adalah adanya tadi disampaikan ada KKG, ada Terima kasih. Ya, contoh modal ya, sosial. contoh modal sosial ada Paku Lima Islam, ada KKG, PGRI, adanya bakti sosial kerjasama dengan Ikatan dan dengan PMI. Mungkin ada lagi berkaitan dengan modal sosial. Misalnya IKKS, Oh, KKS, kita masuk Ibu. Yang tadi pagi itu masuk nggak? Sama puskesmas. Iya. Yang pagi dulu. Ada kan? IKKS, K3S, Di masyarakat Bu, ada lagi PKK, PKK, Koja, Prianto, berapa Bu? Jadi kan soal kelompok di masyarakat juga bagian dari aset sekolah, enggak? Keadaan yang ada di lingkungan masyarakat juga merupakan bagian dari aset sekolah yang tentunya akan berkontribusi dengan kegiatan sekolah juga. Bisa Jangan aja jadi imam masjid masuk kayak ya bisa, mungkin. Salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kuat. Contoh modal politik adalah komite, puskesmas, mungkin bagian dari kerjasamanya, tadi adalah instansinya, tapi yang modal politik adalah kerjasamanya, bagian kerjasama antara komite dengan sekolah. Modal tentang agama dan budaya. Ada agama dan budaya merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan
dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya berkaitan dengan agama dan budaya di sekitar SD Kalisari. Contohnya kegiatan keagamaan, sholat berjamaah, kegiatan PHBI, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya dan kegiatan mauludan, kemudian nuzul Quran di masjid gitu ya. Dan itu juga akan menjamin modal utama untuk peningkatan kualitas siswa. Sarana prasarana ada musola, ada masjid, ada dan lain sebagainya. Tokoh keagamaan, guru agama, peran orang tua atau tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dan lain daerah tadi ketakmiran ini masuk dalam di sana, kegiatan sosial dan gotong royong Jumat bersih, bakti sosial. Mungkin ada budaya-budaya lain di sekitar sekolah yang belum tercatat di sana. Ada kegiatan-kegiatan masyarakat, tempat makan TPG. TPG, Iya, TPG oke. di desa. Bisa. Nah, berarti kegiatannya aja. Tarian-tarian mungkin Dayaan, Dayaan, karnaval desa, termasuk budaya, juga termasuk kegiatan apa? Peringatan Agustusan bisa termasuk ya. Nah, model fisik ya. Jadi atas dua kelompok utama itu bangunan yang digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran seperti laboratorium, kelas, pertemuan atau pelatihan. Yang kedua infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan air, mesin, ya, pembuangan air, sistem air, mesin, jalan, komunikasi, sarana dan pendukung pembelajaran yang lain. Contohnya di sini adalah gedung sekolah, halaman sekolah, lahan kebun. Gedung sekolah kita punya, kelas perpustakaan, musola, kantor, kantin, sekolah sudah mencukupi untuk kegiatan berupacara untuk pramuka ataupun kegiatan pembiasaan yang lain. Lahan kebun kita masih punya yang luas di sana, belum